Kamu harus tahu diri, Joni. Mulai sekarang sudah ada hati yang harus kita jaga. Jadi tidak boleh sembarangan masuk gua, ucap Rendra pada kebanggaannya. Tapi Joni tidak menjawab apapun karena dia sudah lemas setelah menumpahkan semua keinginannya di kamar mandi. Ketika malam menjelang, Rendra benar-benar menepati janjinya untuk menelpon Nadine. Melalui sambungan video call mereka terhubung. Rendra mendengus saat melihat Nadine menggunakan baju tidur yang tertutup, celana panjang dan kaos senada berwarna peach. Rambutnya diikat tinggi seperti ekor kuda. Rendra sengaja menelpon di jam malam begini agar tidak mengganggu kebersamaan Nadine dan mamanya. Nat, kenapa? Harusnya kan pakai baju bagus. Kalau pakai baju bagus nanti Tuan jadi menginginkanku bagaimana? Ku jemput. Awas saja kalau berani malam-malam membuat keributan di rumah orang. Nadine yang merasa geram atas permintaan sang tuan pun langsung saja memutus sambungan telepon di antara mereka. Berhubungan dengan Rendra benar-benar membuatnya terlihat seperti murahan. Sementara Rendra seketika terkejut mendapati sambungan telepon itu mati. Astaga, perempuan ini benar-benar galak. Aku kan cuma bercanda. Rendra buru-buru kembali menghubungi, tapi Nadine menolak karena panggilan itu lagi-lagi adalah video call. Dan ketika Rendra coba menghubungi melalui sambungan telepon biasa, barulah Nadine bersedia menjawab telepon itu. Nat, Tuan sih dengan istri sendiri, apa salahnya? Aku dengan Denisa tidak boleh. Sana saja, aku tidak masalah. Benarkah? Tidak masalah. Kenapa kabur? Biasanya juga kamu lihat saat kami bersama. Kenapa sekarang tidak sanggup melihatnya? Cemburu? Rendra tersenyum lebar, merasa puas setelah mencerca banyak pertanyaan pada sang sekretaris. Sementara Nadine segera memasang wajahnya yang masam. Enak saja cemburu. Aku hanya risih, kasihan anak di dalam kandunganku kalau lihat ayahnya begitu murahan. Astaga, kini Rendra yang tidak bisa berkata apa-apa karena ucapan Nadine itu seperti menguliti semua masa lalunya yang selalu berganti wanita hanya karena bosan. Jika dipikir-pikir, Rendra pun merasa malu jika nanti anaknya sampai tahu, apalagi jika anaknya adalah seorang wanita. Dia bahkan tidak rela jika anaknya hidup liar seperti ini, lalu diperlakukan semaunya oleh seorang Casanova. Rendra tidak menginginkan hal itu. Kamu benar, Nat. Jangan sampai anakku tahu tentang hal ini, balas Rendra. Seketika suaranya terdengar serius, membuat Nadine jadi merasa tidak enak hati sendiri. Padahal tadi dia hanya asal ceplos, tidak menyangka jika sang tuan akan menganggapnya serius. Masih saling menelpon seperti itu, perhatian Nadine kemudian teralihkan saat melihat ada pesan masuk di ponselnya. Sebuah pesan dari Nona Denisa. Dia masih bisa membacanya meski panggilan itu tetap terhubung. Aku dan Rendra sudah benar-benar putus, Nat. Dia bahkan tidak mau kuajak bermalam. Cuma pelukan hangat sebagai tanda pisah kami, tulis Denisa dalam pesan itu. Nadine tidak merasa cemburu sedikit pun. Dia malah merasa iba. Bahkan dalam hatinya dia meminta maaf pada nona muda itu tentang jodoh Rendra. Tidak ada yang tahu siapa. Mungkin nantinya masih kembali berjodoh dengan wanita cantik ini. Ini sudah malam, Nat. Tidurlah, besok jam 11 aku akan menjemputmu. Nadine tersenyum. Dia mengangguk seolah Rendra bisa melihat pergerakan kepalanya. Oh iya, Nat, apa kamu mengatakan tentang pernikahan kita pada mamamu? Tentu saja, biar dia tidak cemas saat aku hamil nanti. Tapi Tuan tenang saja, mamaku juga tahu
kalau ini hanya pernikahan kontrak. Baguslah, sekarang tidurlah. Baik tuan. Setelah panggilan telepon itu putus, Rendra bisa tidur dengan sangat nyenyak. Tapi Nadine tidak. Wanita itu banyak berpikir, tapi bukan memikirkan Rendra, melainkan memikirkan tentang anak di dalam kandungannya. Tumbuh yang sehat ya sayang, mama sangat menyayangi kamu, ucap Nadine bicara pada perutnya yang masih datar. Dia tidur sambil memeluk perutnya sendiri, seperti takut waktu cepat berlalu, takut melihat perpisahan di ujung sana. Pagi datang, Nadine bangun siang sekali. Jam 8 dia baru keluar kamar. Dengan muka bantal itu dia menemui Mama Mulia yang sudah cantik. Makanan di atas meja makan pun sudah tersaji dengan rapi. Ya ampun Nat, gimana mau jadi istri orang kaya? Bangunmu aja siang gitu. Nadine menganggap omongan itu angin lalu, masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Ma, tolong ambil saus sambal, Mama Mulia menurut. Meski bibirnya mengomel, tapi Mama Mulia bergerak menuju lemari pendingin dan mengambil saus sambal milik sang anak. Nadine suka sekali makan makanan yang pedas. Kurang-kurangi makan pedas, Nat, nanti anakmu kepanasan. Nadine tertawa. Terserahlah, Mama mau bilang apa. Dia makan dengan lahap meski belum mandi. Nat, uang Mama habis. Iya, nanti ku transfer. Ponselku di kamar. Mama Mulia tersenyum lebar, bahkan mencium pipi sang anak. Kebersamaan keduanya sedikit terganggu saat mendengar suara pintu rumah mereka diketuk oleh seseorang. Mama Mulia yang membuka, dan alangkah terkejutnya saat melihat Rendra sudah di depan sana. Astaga, menantu, bagaimana ini? Tuan Rendra kan ya? Silahkan masuk Tuan, ucap Mama Mulia dengan kegugupan luar biasa. Bagaimana bisa rumahnya yang sederhana ini dikunjungi oleh keturunan ningrat? Mama Mulia merasa tidak percaya diri. Dia bahkan sampai membersihkan sofa itu menggunakan tangannya terlebih dahulu. Besok aku harus ganti sofa baru, batin Mama Mulia. Tante, tidak perlu memanggilku Tuan, cukup panggil Rendra saja. Rumah Nadine tidak terlalu luas. Meski dia berada di meja makan, tapi masih mampu mendengar dengan jelas suara pria itu. Suara berat yang sangat dia hafal milik siapa. Masa iya Tuan Rendra, katanya jam 11. Setengah tidak percaya, Nadine pun menghampiri dengan tampilannya yang acak-acakan itu. Dia datang ke ruang tamu. Saking terkejutnya Nadine sampai menyemburkan semua makanan di mulut. Mama Mulia merasa sangat malu atas tingkah sang anak. Dia bahkan ingin pingsan saja daripada harus menahan malu ini. Sementara Rendra tercengang. Gadis yang dia idam-idamkan ternyata begitu jorok. Tapi entah kenapa dia malah ingin tertawa. Astaga, ya Tuhan, maafkan Nadine ya. Rendra, kamu duduk di sini dulu. Mama Mulia bergerak cepat untuk menarik Nadine masuk, mendelik menatap tajam sang anak. Jaga sikap, tetap cantik, harus selai, pesan Mama Mulia, bicara penuh penekanan. Kamu sekarang mandi cepat. Iya, pasrah Nadine, padahal dia masih ingin makan. Setelah Nadine masuk ke dalam kamarnya, Mama keluar sambil membawa teh hangat. Rendra, Mama mau keluar dulu. Agak lama sekali. Nadine sedang mandi, kamarnya tidak dikunci. Mama pergi dulu ya, pamit Mama Mulia. Sebuah pamit yang terdengar begitu indah di telinga Rendra. Iya tante mau kemana? Pakai saja mobilku. Di sana ada sopir, bebas mengantar tante kemana aja. Mama Mulia tersenyum lebar. Mereka berdua sama-sama tersenyum lebar, seperti membuat sebuah kesempatan. Rendra benar-benar beruntung memiliki Mama Mulia sebagai mertua. Setelah Mama Mulia pergi bersama mobilnya, Rendra segera mengunci pintu rumah dan mencari keberadaan kamar sang istri. Setelah mobil yang dinaikinya melaju, Mama Mulia bersorak kegirangan. Dia menatap sebuah kartu debit pemberian sang menantu. Passwordnya
223344. Pak, ke mall kota ya? Baik Nyonya. Senyum di bibir Mama Mulia semakin berkembang lebar saja ketika mendengar dia dipanggil dengan sebutan Nyonya. Seperti ini saja Mama Mulia sudah merasa bahwa dia jadi orang kaya, bukan tanpa alasan. Kenapa dia meninggalkan Nadine dan Rendra berdua saja di rumah? Mama Mulia masih berharap bahwa pernikahan mereka berdua akan terus berlangsung dan melupakan surat kontrak itu. Terlebih nanti di saat anak mereka lahir, pasti ikatan di antara mereka akan semakin kuat. Mama Mulia tidak ingin Nadine hanya sedih sendirian. Karena itulah besar harapannya Rendra bisa jatuh cinta pada sang anak. Lagi pula mereka berdua sudah menikah. Terserah mau melakukan apa di rumah. Kalau aku di rumah nanti malah pengen. Mama Mulia menggelengkan kepalanya dengan cepat, mengusir semua pikiran kotor yang nyaris menguasai otaknya. Sementara itu di rumah Nadine, Rendra mulai menelisik tiap sudut rumah ini. Bahkan langkah kakinya sampai menuju ke dapur juga membuka beberapa ruangan, sampai akhirnya dia menemukan kamar sang istri. Sayup-sayup mendengar suara gemericik air dari dalam kamar mandi yang ada di kamar itu. Pipi Rendra tersenyum. Kamar ini tersusun dengan rapi, hanya ranjangnya saja yang terlihat masih berantakan. Rendra putuskan untuk duduk di kursi meja rias, membuka beberapa laci hanya sekedar melihat-lihat. Lalu ketika telinganya tidak lagi menangkap suara dari dalam kamar mandi, Rendra pun segera memutar tubuh dan menghadap ke arah pintu itu. Dia melipat kedua tangannya di depan dada dan siap menunggu sang istri keluar dari dalam sana. Dek, Nadine langsung mendelik ketika melihat Rendra ada di dalam kamar ini. Dia sangat terkejut, terlebih saat menyadari kini dia hanya menggunakan handuk untuk melilit dirinya. Dan rasa terkejut itu bukan hanya dirasakan oleh Nadine, karena Rendra pun merasakan hal yang sama. Tidak menyangka bahwa ketika melihat Nadine menggunakan handuk putih itu, keinginannya akan membuncah semakin tinggi, lebih menggebu dibandingkan saat dia melihat Denisa menggunakan handuk yang sama seperti kemarin. Dia kira tidak akan separah ini efeknya, tapi ternyata dia tidak bisa mengendalikan diri. Nadine terlalu mempesona di matanya. Tuan, kenapa kamu masuk ke kamarku? Keluar sekarang juga, pekik Nadine. Dia memegang kuat-kuat handuk yang melilit tubuhnya. Jangan sampai ada insiden handuk jatuh. Ih, menyebalkan sekali, batin Nadine. Kenapa aku harus keluar? Ini kan kamar istriku sendiri. Rendra malah bangkit dari duduknya dan berjalan mendekati Nadine. Stop, jangan mendekat. Rendra tidak mau dengar, malah tersenyum miring. Aku akan teriak panggil Mama. Mama Mulia sudah pergi bersama mobil dan kartu debitku. Nadine tercengang, ingin sekali rasanya melipat-lipat mamanya itu. Stop. Nadine refleks mundur hingga menabrak pintu di kamar mandi yang sudah tertutup. Sementara Rendra saat ini sudah berdiri di hadapannya, menarik Nadine hingga berhasil dia dekap dengan erat. Tuan, lirih Nadine, kini suaranya terdengar sangat pelan. Bahkan kedua pipinya pun sudah merah merona. Jujur saja dia merasa sangat malu berpenampilan seperti ini di hadapan Rendra. Masih ada handuk yang membalutnya, tapi Nadine sudah merasa malu setengah mati. Percayalah padaku, Nat, aku tidak akan melakukannya. Aku hanya ingin menatap matamu, bisik Rendra. Dia bicara tepat di telinga Nadine hingga Nadine meremang seperti dihipnotis. Dan tak butuh waktu lama, Rendra dengan segera memeluk wanitanya. Pelukan itu pun akhirnya jadi pembuka semua jalan. Pelukan yang awalnya begitu lembut namun lama-lama jadi sangat menuntut. Sampai akhirnya yang menginginkan bukan hanya Rendra tapi juga Nadine. Entah bagaimana caranya, namun Rendra akhirnya berhasil menatap lama mata wanita itu. Sementara kedua pipi mereka sama-sama merona merah. Namun saat Rendra hendak Nadine, dia bahkan mendorong Rendra hingga mereka berdua akhirnya terlepas.
Tuan, lirih Nadine, jangan lupa saat ini Anda masih puasa. Masih ada 28 hari lagi, ucap Nadine dengan cepat, mencari-cari alasan agar ini semua disudahi. Bisa bahaya jika nantinya malah dia yang meminta lebih. Yang puasa kan aku, Nat, tapi kamu tidak. Rendra tidak menggubris ucapan Nadine. Dia tetap memeluk erat wanitanya. Nafasnya terengah. Dia malu sekali karena nyatanya pun menikmati pelukan itu adalah pengalaman pertamanya yang paling memabukkan. Wajahnya yang merah malu hanya dia tunjukkan pada Rendra. Tuan, jangan menatapku seperti itu, aku malu. Nat, jangan bicara seperti itu, aku gemas. Rendra memeluk Nadine erat, malah menarik selimut untuk menutupi tubuh mereka berdua. Tuan kok malah tidur? Jadi bagaimana? Memangnya kamu mau membantuku? Tidak, Johnny pasti sangat mengerikan. Ya sudah, kalau begitu diamlah. Harus tenang agar Johnny tidur lagi. Tapi kenapa harus memelukku? Aku bangun saja ya. Diamlah. Nadine menurut. Dia terdiam di dalam dekapan Rendra. Sesekali merasakan Rendra yang mengelus punggungnya dengan lembut. Cukup lama mereka dalam posisi itu sampai akhirnya tangan Nadine bergerak untuk membalas pelukan itu, bahkan menyandarkan kepalanya di dada bidang milik pria ini. Mendapati balasan itu, Rendra pun mencium puncak kepala Nadine dengan lembut. Mau tidak mau, mereka telah terhubung. Lama-kelamaan mereka pun memiliki hubungan yang mesra. Nadine galau, takut jika dia membuka hati nanti sakitnya akan lebih terasa. Tapi mereka berdua adalah dua orang dewasa, sama-sama menginginkan sebuah kesenangan lahir dan batin. Tuan, terima kasih. Untuk apa? Untuk pelukannya. Aku juga suka memelukmu seperti ini. Apa kamu tidak ingin berkenalan dengan Johnny? Boleh, sini. Tidak usah buru-buru, hari ini kenalan saja dulu. Glek. Nadine menelan ludah, merinding sendiri. Saking takutnya Nadine malah meremang dengan sangat kuat. Au, sakit, Nat.